البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Patung. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung tadi telah menyesatkan banyak sekali dari manusia. Famang tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa mengikuti aku, maka dia termasuk dari golonganku. Al-ayah, sampai akhir ayat. Wa qaula Isa, dan membaca ucapan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Apabila engkau menyiksa mereka, maka mereka adalah para hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Tayyib. Farafa ayadai. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau. Waqal, beliau berkata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat saya, umat saya. Wabaka, dan beliau menangis. Faqala Allahu azza wa jal. Maka Allah azza wa jalla berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Fasalhu ma yubkik. Wahai Jibril, pergilah engkau menemui Muhammad dalam keadaan Rabbu tentunya lebih tahu. Wawunya wawu haliyah. Maka tanyai, lalu tanyai dia, apa yang menyebabkan engkau menangis? Tayyib. Fa'atahu Jibril. Lalu Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fa'akhbarahu Rasulullah SAW bima qal. Lalu Rasulullah SAW mengabari Jibril apa yang apa yang beliau ucapkan. Wa huwa a'lam. Dalam keadaan Allah lebih tahu. Di sini nanti ada apa? Ada peringkasan kalimat. Dan itu biasa dalam bahasa Arab kalau apa alurnya ma'ruf. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah engkau menuju kepada Muhammad. Faqul, maka katakan kepada dia, inna sanurudika fi ummatik. Sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha di dalam umatmu, yaitu tentang masalah umatmu. Wala nasu'uk, dan kami tidak akan menyedihkan dirimu. Rawahu Muslim. Tayyib. Di dalam hadis ini ada beberapa mutiara yang penting. Yang pertama adalah rajinnya Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran. Makanya beliau membaca di sini. Bukan hanya membaca satu surat, tapi juga beberapa surat. Surat Ibrahim dibaca, surat Al-Maidah juga dibaca, dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah tentang qiyamul lail Rasulullah itu. Bahkan terkadang dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu An-Nisa, dan seterusnya itu. Baik. Kemudian yang dibaca sekarang adalah dalam kesempatan ini membaca dua ayat yang terkait dengan doa Nabi untuk masalah kaumnya sendiri-sendiri. Yang disebutkan di sini adalah doa Nabi Ibrahim tentang besarnya kesesatan yang dialami oleh umat beliau dikarenakan patung-patung itu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jauhkanlah saya dan keturunan-keturunan saya atau anak-anak saya dari menyembah patung. Alasannya apa? Wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung tadi itu telah menyesatkan banyak sekali dari manusia. Sebagaimana di dalam ayat yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan kelompok-kelompok yang banyak dari kalian. Apakah kalian tidak memikirkan itu? Surat apa ini? Ma'ruf, surat Yasin. Tapi banyak orang tidak memikirkan, cuma baca untuk cari ganjaran dunia. Nauzubillah. Baik. Ayat tadi bicara masalah setan, tapi yang dimaksudkan adalah ya berhala-berhala itu semuanya, karena memang semua penyembahan pada berhala itu dari penipuan setan. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim sendiri kepada ayahnya, apa itu? Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan, karena syaitan itu sangat durhaka kepada Ar-Rahman. Sementara ayahnya tidak menyembah syaitan dohirnya, tapi sekitar menyembah patung yang dia buat sendiri. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ini semua tidak terpisah antara antara tipu daya syaitan dengan tipu daya patung-patung. Itu intinya sama, sebabnya adalah dari syaitan. Baik. Telah menyesatkan banyak sekali dari manusia.
Baik, berarti apa? Memang kita dilarang menyembah patung. Sama saja patung itu sebesar gunung atau sekecil apapun yang boleh kita katakan dia adalah makhluk yang paling kecil. Semua selama dia itu patung tidak boleh untuk dia itu menyesatkan kita dari jalan Allah. Berarti apa? Ajaran yang betul ajaran Nabi Ibrahim lagi, yaitu apa? Dibinasakan, dipatah-patahkan patung itu, bukan didiamkan dan dibiarkan. Seperti yang dihidupkan kembali ajaran itu oleh Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah, betul-betul apa? Patung itu dihancurkan dan dibinasakan dan diwariskan oleh Nabi kepada umat ini, yaitu apa? Memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak membiarkan satu gambar pun kecuali apa? Gambar itu harus dihapus, yaitu gambar yang bagian kepalanya itu. Baik. Itulah cara untuk apa? Selamat dari tipu daya patung-patung tadi. Maka walaupun dia bukan patung, bahkan gambar pun dilarang untuk apa? Dibiarkan. Karena memang sudah banyak orang tersesat. Jangan sampai kita mengikuti jejak para mangsa tadi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Famang tabi'ani fa innahu minni." Maka barang siapa mengikutiku, maka dia termasuk dari golonganku. Termasuk dari golongan Ibrahim berarti mendapatkan apa itu? Yaitu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Ta'ala berfirman, yaitu apa? Yaitu aku akan menjadikan engkau sebagai apa? Sebagai imam bagi manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, juga dari keturunan saya. Ini syafaat. Dan Allah menerima syafaat Ibrahim untuk seluruh keturunan beliau sampai hari kiamat. Tapi Allah Ta'ala membatasi, la yanalu ahdiz zalimin. Perjanjian yang aku buat dengan engkau ini tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang zalim, tidak akan mencapai orang zalim. Sementara kita tahu kezaliman yang terbesar adalah apa? Kesyirikan. Berarti kalau kita ingin menjadi pemimpin yang benar, bukan pemimpin cari kursi keduniaan, tapi apa? Pemimpin di hati orang-orang yang beriman, pemimpin orang yang bertakwa, maka apa? Hendaknya kita menjauh dari kesyirikan. Kenapa? Barang siapa ikut Ibrahim dalam masalah ini, buktinya apa? Tadi membahas masalah kesyirikan. Maka dia termasuk dari golongan Ibrahim. Berarti dia akan mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim, yaitu menjadi apa? Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa durhaka kepadaku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dia tidak jadi pemimpin, tapi apa? Allah Ta'ala masih berkenan untuk mengampuni, masih berkenan untuk menyayangi, asalkan apa? Dia tidak sampai syirik. Kalau dia syirik, maka Allah Ta'ala yang sangat penyayang itu telah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia itu dipersekutukan. Baik. Kemudian ini tentang Nabi Ibrahim dengan kaumnya dan syafaat-syafaat beliau untuk mereka. Kemudian wa qaula Isa, Rasulullah membaca tentang Nabi Isa dan ucapan beliau tentang kaumnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, yaitu umat beliau yang justru mereka itu apa? Menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai ilahaini min dunillah, dua sesembahan selain Allah. Fa innahum ibaduk, maka mereka adalah hambamu, yaitu apa? Engkau tidak zalim sama sekali. Sebagaimana dijelaskan oleh Iyas bin Muawiyah rahimahullah, tabi'in besar itu mengatakan, dikatakan zalim kalau apa? Menyiksa sesuatu yang bukan haknya, sementara kita semua adalah hamba Allah. Maka tidak ada istilah kezaliman dari Allah Ta'ala, karena kita adalah hamba Dia. Itu pun Allah Ta'ala bukan karena kita hamba Dia lalu semena-mena menyiksa. Di akhir ayat akan dijelaskan tentang apa? Keadilan Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah zat yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Yaitu dijelaskan oleh para mufassirin, pengampunan Allah bukan karena Allah lemah dan tidak mampu menghukum, tapi apa? Tetap Allah Ta'ala itu mengampuni dalam keadaan Dia maha perkasa, karena memang Dia maha baik dan penyabar. Demikian pula Al-Hakim, kalau Dia menyiksa, maka siksaan itu adalah sesuai dengan hikmah Dia. Tidaklah Dia menyiksa kecuali sesuai pada tempatnya dan kadar yang tepat untuk kesalahan tadi dan seterusnya. Jadi dari sudut pandang manapun tidak boleh kita menisbatkan kezaliman dan ketidakadilan serta kecurangan kepada Allah Ta'ala. Betul-betul Allah maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Baik. Jadi kedua nabi ini sama-sama apa? Memberikan syafaat untuk kaumnya sambil menyerahkan keadilan juga kepada Allah Ta'ala. Tapi di dalamnya ada syafaat. Maka Rasulullah SAW meminta bagian, dan karena beliau sangat penyayang pada kaumnya, kepada kita semua. Farafa ayadaih, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan. Dan ini semua tidak menentang apa? Tidak bertentangan dengan sholat. Kalau
Kalau yang bertentangan dengan sholat adalah kalau gerakan di luar sholat yang tidak terkait dengan sholat, yaitu apa? Terkait dengan urusan duniawi, tanpa hajat, tanpa darurah. Maka di sini beliau cuma apa? Berdoa kepada Allah. Maka ini tidak bertentangan dengan sholat. Maka beliau mengangkat kedua tangan. Di sini ada faedah, yaitu apa? Disyariatkan mengangkat tangan di dalam sholat, yaitu di dalam doa. Dan ada lebih dari 30 tempat yang sahih tentang masalah ini. Secara umum kalau doa kita disyariatkan mengangkat tangan, kecuali di tempat-tempat yang Rasulullah tidak mencontohkan itu. Lalu doa beliau apa? Allahumma ummati ummati. Ini adalah syafaat yang sangat besar, yaitu apa? Kata sebagian para pensyarah, Allahumma arham ummati, Allahumma arham ummati. Ya Allah rahmatilah umatku, ya Allah rahmatilah umatku. Baik. Makanya di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan lain-lain, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyebutkan apa itu? Wasyafaati tanalu, dan syafaatku itu akan mencapai apa itu? Ahlal kabair min ummati, pelaku dosa besar dari umatku. Tetap apa? Ini kabar gembira, tapi ada batasannya. Asalkan apa? Dia cuma dosa besar, tidak sampai syirik, sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain. Cuma apa? Intinya adalah jangan putus asa, karena Rasulullah telah memberikan syafaat pada kita. Selama kita tidak sampai berbuat syirik, jangan putus asa. Bahkan kalaupun berbuat syirik selama masih hidup, jangan putus asa dari taubat. Karena betul-betul apa? Rasulullah telah memberikan syafaat. Allahumma ummati ummati. Ini syafaat yang umum. Baik. Kemudian apa? Sedemikian besar rahmat beliau, setelah doa itu beliau wabaka. Rasulullah menangis. Dan ini adalah sebagai pembenaran dari firman Allah Ta'ala di akhir-akhir dari surat At-Taubah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yaitu dari jenis kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Maka datang syafaat-syafaat sehingga apa? Syariat itu diperingan, tidak seperti syariat Bani Israel. Kemudian apa? Harisun alaikum, beliau ingin sekali kebaikan tercurah pada kalian. Jadi yang berat-berat dihilangkan, yang bagus-bagus dicurahkan kepada mereka. Jadi syariat yang tersisa yang ada sekarang, yaitu yang di ajaran Nabi Muhammad SAW, ini adalah kebaikan. Jangan lagi kita minta dikurangi lagi, berarti apa? Mengurangi kebaikan. Baik, kemudian apa? Bil mu'minina raufur rahim, beliau penuh belas kasihan dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Adapun kepada orang kafir, memang apa? Keras pada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafikin dan keraslah pada mereka. Tapi ayat tadi menjelaskan apa itu? Yaitu penuh belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Maka ini kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, mendapatkan apa? Berbagai macam kebaikan dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kelanjutannya besok karena syarahnya agak panjang untuk masalah ini. Wallahu a'lam. Besok atau berikutnya.